Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabar kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Gerombolan pembenci Pak Jokowi soal fitnah ijazah palsu ini semakin ketar-ketir, semakin terpecah belah ya. Ini pasti nih, makan tak enak, tidur tak nyenyak setelah dilaporkan oleh Pak Joko Widodo ke Polda. Nah, gerombolan pembenci Pak Jokowi ini ada yang tak terima dilaporkan oleh Pak Jokowi, ada yang minta Pak Jokowi cabut laporan, ada juga yang bilang seharusnya tak dibawa ke persidangan, Pak Jokowi hanya tinggal tunjukin aja ijazahnya, dan ada juga yang masih sok keras ya menantang Pak Jokowi jangan cabut laporannya, teruskan saja Pak Jokowi. Dan juga kita akan menyaksikan video yang mana Profesor Mahfud MD buka suara soal ijazah palsu Pak Jokowi ini ya. Ribut terus kalau kata Pak Mahfud MD. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Kalau hari ini ada yang mengatakan kok kenapa baru hari ini, justru yang kami persoalkan kenapa Pak Presiden baru hari ini bikin laporan. Nah, kalau memang Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisi Pak, lanjutkan Pak. Karena kita ingin sederhana kok, yaitu Jokowi tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya mah. Case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya, supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Bapak Jokowi yang terhormat, kok tetap jadi laporin saya? Ya Allah. Soal ijazah. Soal ijazah Presiden ribut sampai sekarang. Masif sekali gerakannya. Itu apakah tidak bisa ditangkal agar tidak sampai terjadi suatu saat hal-hal seperti itu? Soal ijazah Presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat, mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan, itu bisa. Tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh presiden, apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh presiden, dasar apa batal semua? Itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina bikin jalan tol gitu,
bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya nggak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya tidak ada. Makanya itu ditolak. Ya, Pak Mahfud MD tadi juga dalam pernyataannya bilang pernah ditanya kenapa nggak ikut gerakan. Pak Mahfud MD menjawab karena saya tidak punya kepentingan. Berarti selama ini gerombolan pemburu ijazah palsu ini punya kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan suatu golongan. Ya golongan mereka. Golongan pembenci Pak Joko Widodo. Fix ya? Fix nih. Paham kan? Lanjut lagi. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini mari saya jelaskan. Biar nanti saudara kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir. Dia begini. Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NU saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus siapa dong? Lagi pula kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontraktual, kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar. Mewakili siapa gerombolan-gerombolan itu? Mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Kali ini apresiasilah untuk Profesor Mahfud MD ya. Dia justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kan? Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang secara perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah, seharusnya Anda minta kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM, mau UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NU dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut itu jadi perkara pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, Pak UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud apa.
Gitu. Misalnya, saudara nulis nih kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di Kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Saya tidak pernah mengusulkan nama MIP itu. Tapi saya tahu, kira-kira orang yang membuat Kepres ini tahu bahwa saya punya gelar MIP dari UGM. Tetapi MIP itu sudah ditulis di SU itu, karena saya lulus UGM S2 itu. Waktu itu lulus, tahun 87 itu gelar S2 UGM namanya SU, Sarjana Utama. Sesudah itu ganti MA, Magister Artium. Sesudah itu berubah Magister Ilmu Politik, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Teknik, kayak gitu-gitu. Sebenarnya SU itu sudah mewakili MIP. Kalau orang lalu minta kemarin cabut, saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu. Nah, oleh sebab itu sekarang saya katakan, kalau gitu masuk ke pidana. Nah, kalau ke pidana, itu kan masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum benar, ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah, kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya tidak boleh. Sudah benar tuh UGM. Assalamualaikum Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Gimana jantung? Jantung aman jantung? Tidur nyenyak tidur? Kok sibuk banget sih keliling TV, podcast, klarifikasi, nyari kambing hitam? Merasa diintimidasi, ini pembungkaman. Duh, ini kan yang kalian mau. Kan kalian pengen banget itu Jokowi diadili. Udah paling bener kan? Ini pembuktian ijazahnya asli atau palsu melalui jalur hukum. Jadi mendingan ya persiapkan diri lahir batin gitu ya. Nanti ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Istirahat yang cukup, makan yang banyak gitu ya. Semangat. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.